Halo semuanya, saya Kevin dan di video ini saya akan membuat sebuah remedial untuk kuis saya. Jadi, pertama yang akan kita lakukan itu akan membuat database baru. Kita create database kuis 4. Kita run. Oke, sekarang kita use ya. Use kuis 4. Oke, berhasil. Sekarang kita akan membuat tabel buku. Jadi, pertama kita akan create table, kemudian nama tabel tadi buku, terus isinya ID buku, integer 11, auto increment, kemudian nama buku, varchar 55, kode buku, integer atau varchar ya, varchar 255, kemudian kode rak varchar 255, kemudian primary key-nya itu ID buku, jadi kita tulis ini buat kurung ID buku, tulis kurung atau kurung, kita run. Oke, berhasil. Kita coba describe ya, describe buku. Oke, berhasil ya sini. Nah, buku, kode rak, varchar. Kemudian kita akan alter table. Kita akan menambahkan kolom penerbitan pengarang. Jadi kita tulis alter table buku, add pengarang varchar 255 dan add penerbit varchar 255. Coba run. Oke, kita coba describe apa tadi, buku ya? Oh ya, buku. Oke, itu udah ada ya pengarang penerbitnya. Udah berhasil berarti. Kemudian kita akan membuat tabel rak. Create tabel rak. ID rak. Posisi varchar 255. Oke, kemudian primary key ya. Primary key ID rak. Run. Oke, kita coba describe. Oke, udah bersih. Kemudian kita akan mengisi data di tabel buku. Kita lihat dulu apakah ada data di tabel buku ini. Oke, gak ada ya. Coba kita insert input buku, buka kurung nama buku, kode buku, dan kode rak. Terus values. Saya ada catat ya di sini. Pertama, nama bukunya basis data.
kode bukunya 1. Maaf ya, saya lagi pilek. Kode bukunya 1. Kode raknya juga 1. 1A, 1A. Tutup kurung. Koma. Kita akan menginsert 3 data aja. Yang kedua, em, buku agama. Agama 1. Kode bukunya 2. 1B lah. 1B. Jadi 1C. 3. Buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, udah selesai ya. Ini kita coba run. Affected browse 3. Coba kita select semuanya. Oke, berhasil ya. Nama buku, kode buku, dan kode berhasil di insert. Kita sekarang masuk ke alter table buku. Kita coba mengganti kode raknya. Sebentar. Sini data ini saya ganti aja. Ini jangan ada ABC-nya. Ini kita akan buat 1, 2, 3. Oke. Kita di sini akan berlanjut ke mengalter table lagi, mengganti tipe data itu apa di bukunya, mengganti tipe data kode rak, pengarang, dan penerbit. Kita coba describe dulu buku. Ini kan masih varchar nih, kode rak, pengarang, penerbit. Kita ganti mereka jadi integer. Kode rak, alter table, buku, change, kode rak, integer 11. Kemudian change lagi, pengarang, integer 11. Kita change terakhir lagi untuk penerbit. Coba sekarang. Oke, kita coba di stripe. Oke deh, udah terganti semua. Kemudian kita akan membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjam atau peminjaman ya, peminjaman. ID peminjaman, auto increment. Kemudian ID buku. ID peminjam integer 11.
tanggal pinjam, date, tanggal, tanggal kembali. Kemudian primary key-nya, primary key ID peminjaman. Run, oke. Harusnya itu udah semua. Kita coba describe. Oke, udah berhasil ya. Kemudian kita akan menginsert data ke tabel rak. Nah, jadi kita akan pakai insert set juga. Insert itu rak, kurung ID rak, ID raknya dan posisi. Valuesnya 1,1A. Nah, kita copy ini ya. Dikasih 2, 3, 1B, 1C. Run. Oke, udah bisa. Kita coba select bintang from. Oke, udah bisa ya. Kemudian kita akan mencoba menampilkan nama buku dan posisi rak secara bersamaan menggunakan query join. Jadi yang kita pertama lakukan adalah ini, select buku titik apa tadi ya, kode rak kalau nama buku titik nama buku, kemudian rak titik posisi from buku join rak on, dimana kita coba lihat dulu sini. Oke, jadi ini kode rak ya, on buku titik kode rak sama dengan rak titik ID rak. Kita coba. Oke, seharusnya udah bisa. Nah, buku berbasis data 1A, agama 1B, bahasa Indonesia 1C. Apakah benar? Kita coba lihat. ID raknya 1, basisnya 1, kode raknya 1, basis data. Benar ya 1A, berarti ini. Ini juga benar. 1B, 2, ini juga benar. Oke, berarti udah berhasil ya. Kemudian kita akan membuat tabel peminjam. Create tabel peminjam. ID peminjam integer 11. Auto increment, koma, nama peminjam. Di sini dimintanya integer, jadi kita akan tulis integer. Tanggal lahir, date, primary key-nya
eh Wah, sorry. ID peminjam. Tutup, tutup kurung, tutup kurung. Gitaran. Oke, udah oke ya. Sekarang kita coba describe peminjam. Describe. Oke, udah ada ya. ID peminjam, nama peminjam, dan tanggal lahir. Kemudian kita akan insert into peminjam. Jadi karena ini integer, kita pertama ganti dulu ini. Integernya menjadi varchar. Kita pakai alter table lagi. Alter table peminjam. Change. Nama peminjam. Nama minjam. Varchar 255. Run. Oke ya. Oke, udah oke. Sekarang eh kita akan oh ternyata salah ya. Tapi gak apa-apa. Oh, bentar, saya ulang aja dulu ini. Ini kita kembali lagi ke integer. Perlu gak ya? Nggak usah kali. Karena kita udah terlanjur, jadi kita langsung lanjut ke insert data ya. Jadi di sini diminta untuk menginsert data. Lumayan banyak ya ini. Sebentar ya. Saya akan ketik-ketik dikit. Enggak sih. Insert itu peminjam. Buka kurung. Apa ya? Sekarang ya nama peminjam, ID peminjam, dan nama peminjam. Values. Buka kurung. eh, karena di sini 30 data, saya akan eh, meng mengcopy paste dari catatan saya yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, udah dapat ya. Ini, eh, ini, oke. Eh, ID peminjamannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, udah ya. Eh, Tanggal lahir kayaknya tidak perlu ya. Jadi ya kita langsung run ya.
Oke, affected rows 30. Kita coba select bintang peminjam. Sini udah ada tuh semuanya. Berarti berhasil ya. Kemudian kita ada eh, insert. Kita akan insert ke apa? Tabel peminjaman. Kita lihat dulu di sini datanya ada apa ya, peminjaman kosong. Jadi kita akan insert into peminjaman ID buku ID peminjam values 3. Ini pakai apa ya? Kita coba describe dulu. Oke, integer ya. Nah, tinggal isi 1 dan 3 dan 2. Kita run. Refresh. Oke, udah muncul ya. Yang terakhir di sini kita akan oke, di sini sepertinya disuruh untuk memilih nama buku dan nama peminjam dari tabel peminjaman dan buku. Terus menampilkannya dari tabel peminjaman, tabel buku, dan tabel peminjam. Oke, bisa. Kita pertama select apa aja tadi, nama buku dan nama peminjam. Buku, nama buku, koma, peminjam. Nama peminjam, dari peminjaman kita join dengan buku on. Kita lihat sini buku dengan ini ID buku. Berarti kita on peminjaman titik ID buku, ya kan? Peminjamannya ID buku ada, di sini juga ID buku ada, sama dengan buku titik ID buku. Kemudian dengan join juga dengan peminjam. Peminjaman. Di sini ada ID, pinjaman titik ID peminjam, sama dengan peminjam titik ID peminjam. Benar kan? Sini ada ID peminjam. Di sini ID keduanya Anthony Wilson. Ada ID peminjam juga. Seharusnya yang akan muncul itu adalah Anthony Wilson akan meminjam buku bahasa Indonesia. Kita coba run. Oke, bahasa Indonesia kan. Peminjamnya Anthony Wilson, apakah benar? Kita coba lihat. ID kedua di ID peminjam itu Anthony Wilson. Di sini
Yang meminjamkan buku ID buku dengan ID buku 3 ini adalah ID peminjam 2, yaitu Anthony Melson. Jadi benar ya. Kemudian ID buku ini ketiga adalah bahasa Indonesia. Oke, berarti udah berhasil semuanya. Oke, segitu ya video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.